sampaikan menawan sejak tanggal 11 Desember 2024 telah memasukkan gugatan ke MK. Dalam proses itu kemarin tanggal 3 sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ada di Mahkamah Konstitusi bahwa gugatan yang dilayangkan oleh paslon 01 melalui kuasa hukumnya sudah terregister dengan nomor perkara 180 garis miring PHPU garing BUK garis miring 2025 dan sesuai tahapan Mahkamah Konstitusi juga bahwa mulai tanggal 8 sampai tanggal 16 adalah proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Adapun yang dipersidangkan di Mahkamah Konstitusi adalah secara formil itu ada 4. Pertama, legal standing kandidat kita yang memasukkan gugatan. Secara hukum, paslon 01 adalah sah sebagai pasangan calon bupati dan calon bupati, artinya syarat pertama terpenuhi bahwa kita memang pasangan calon yang ikut di pilkada kemarin. Yang kedua adalah batas waktu pelaporan ke MK yang diberikan 3 hari setelah pleno penetapan hasil oleh KPU. Pleno penetapan hasil itu hari Kamis, dan kita 3 hari semenjak hari Kamis itu jatuh temponya hari Senin, dan kita memasukkan gugatan hari Senin tanggal 11 Desember pukul 4 sore. Artinya secara persyaratan batas waktu kita tidak ada masalah. Yang ketiga adalah ambang batas persentase. Ini yang banyak diperdebatkan oleh masyarakat, bahwa ambang batas 1,5% bagi penduduk yang 250.000 sampai 500.000 itu semenjak tahun 2021 sudah diabaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya pelaksanaan pasal 1158 itu tentang ambang batas 1,5% bagi Merangin itu tidak menjadi patokan untuk gugatan ke MK saat ini. Artinya secara syarat kita juga tidak melanggar ataupun terpenuhi secara hukum. Yang keempat, syaratnya yang dipertanyakan adalah kewenangan mahkamah. Artinya kita mengadukan gugatan ini tepat kepada yang berwenang mengadilinya, yaitu Mahkamah Konstitusi. Tanggal 8 sampai tanggal 16 itu adalah sidang perdana, sidang awal gugatan kita ini yang dipermasalahkan ataupun yang disidangkan adalah 4 bagian tadi. Hasilnya itu akan diumumkan tanggal 11 Februari sampai dengan 13 Februari 2025. Berlanjutnya sidang kita ini kepada kesaksian ataupun pembuktian itu ada di tanggal 11 dan sampai dengan 13 Februari 2020. Kalau kita lanjut, maka proses persidangan menghadirkan saksi dan bukti itu tanggal 13 sampai dengan tanggal 13 Februari sampai dengan tanggal 11 Maret 2025. Dan 11 Maret itulah akan diumumkan apakah gugatan kita ini memenuhi unsur kebenaran, dugaan-dugaan yang kita laporkan ini memenuhi unsur kebenaran. Tentu di tanggal 11 Maret nanti apakah kita ada PSU ataupun kita ditolak. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Yang kedua, Bapak Ibu tim pendukung dan masyarakat Merangin yang kami hormati, kepastian informasi ini kami lakukan salah satunya adalah karena menindaklanjuti aspirasi para pendukung baik yang ada di grup maupun di Facebook maupun secara lisan kepada kita. Artinya hari ini paslon 01 melalui pengacara
yang dikuasakan kepada Yuskandar SH, Erik Abdullah SAG, Dimas Amanda Wahid dan kawan-kawan pada tanggal 6 Desember kemarin berproses di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, secara legal hukum, kepastian hukum kita sudah diterima dan diregister dan sudah bisa diunggah di website MK bahwa kita sudah resmi mendapatkan nomor perkara. Yang kami sebutkan tadi, nomor perkara kita 180 PHPU Book 13/2025. Artinya nomor perkara inilah menjadi patokan kita untuk melihat hasil persidangan. Hari ini juga kami memberitahukan kepada kita semua, termasuk juga seluruh masyarakat Merangin, bahwa Paslon 01 sudah membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti laporan ini. Siapa yang ada di tim khusus, kami pun sampai sekarang tidak mengetahui. Bisa saja pengacara, bisa saja orang lain, tetapi sebagai partai pengusung, koalisi partai pengusung menawan, kami wajib memberikan informasi. Kenapa ini dilakukan? Dasarnya adalah pertama, bahwa menawan memanfaatkan ruang yang diberikan oleh negara secara konstitusional menghadapi proses yang masih ada, yaitu proses di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua juga, kenapa ini kami lakukan? Kami juga menghimbau kepada seluruh pendukung, seluruh simpatisan dan tim sukses bahwa menawan masih dalam proses di Mahkamah Konstitusi. Artinya sampai hari ini belum ada hasil yang bisa ditetapkan oleh KPU Merangin tentang pemenang dari Pilkada Merangin 2024 lalu. Yang ketiga juga kami menghimbau, mari kita saling menghormati proses hukum ini, karena memang ini diamanatkan oleh negara Republik Indonesia, dan kita perlu kita ingat bersama dan kita tetap bersama bahwa kita tidak menggugat paslon lain dan kita tidak berhadapan dengan paslon lain. Kita hanya memberi dugaan-dugaan pelanggaran yang diselenggarakan dan dilaksanakan oleh penyelenggara. Terkait dengan dugaan itu benar atau tidak, terkait dengan dugaan yang kita laporkan ke Mahkamah Konstitusi memperoleh bukti atau tidak, terkait dengan dugaan yang kita sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi memenuhi syarat kesaksian atau tidak, mari kita serahkan semuanya kepada Mahkamah Konstitusi. Artinya secara hukum ini kita melalui karena memang kita diberi hak untuk melakukan itu. Jadi sekali lagi, tidak ada yang kita lawan, apalagi paslon lain. Kita menghargai hasil proses pilkada kemarin, tetapi dalam proses itu kita menemukan kejanggalan-kejanggalan yang patut kita laporkan. Terkait benar salah itu sekali lagi mari kita serahkan kepada hakim yang menyidangkan, yaitu Mahkamah Konstitusi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, para pendukung, perlu juga kami sampaikan bahwa dalam dugaan yang kita laporkan ke Mahkamah Konstitusi, karena ini sudah bisa dibuka di website Mahkamah Konstitusi, bahwa jumlah kecamatan yang kita duga bermasalah itu ada 10 kecamatan. Desa atau kelurahan yang kita laporkan ke Mahkamah Konstitusi secara dugaan terjadi pelanggaran itu ada 18 desa garis miring kelurahan. Jumlah TPS yang kita masukkan di awal pada tanggal 11 Desember itu berjumlah 128 TPS. Setelah disaring-saring dari tanggal 11 sampai kemarin oleh Mahkamah Konstitusi, mungkin bersama pengacara kita yang akan memasuki
ke persidangan itu berjumlah 53 TPS. Alat bukti yang kita sampaikan ataupun kita lampirkan di awal itu berjumlah 92 alat bukti. Berprosesnya waktu, ada perbaikan di Mahkamah Konstitusi, itu terjadi penambahan alat bukti sebanyak 128 alat bukti. Posisi sekarang yang ada di Mahkamah Konstitusi itu berjumlah 220 alat bukti. Ini yang kita anggap ada dugaan. Ada dugaan ya. Bukan menuduh, tapi ada dugaan yang kita anggap menyalahi yang dilakukan oleh penyelenggara. Saksi, jumlah saksi sampai hari ini itu berjumlah 53 orang. Apakah semuanya nanti akan dipanggil MK atau sebagian atau berapa ataupun tidak, itu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Saksi ahli kita persiapkan 2 orang untuk menghadapi persidangan. Persidangan nanti Bapak Ibu dan para pendukung Menawan, kita mengkuasakan gugatan ini kepada 3 pengacara, tetapi akan didampingi oleh pengacara-pengacara dari partai pengusung, baik itu di tingkat kabupaten maupun di tingkat pusat. Jadi total pengacara yang akan bersidang nanti mendampingi pengacara utama itu berjumlah lebih kurang 13 orang. Nah, itu yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Yang pasti kami memberitahukan secara hukum, secara kepastian informasi bahwa Menawan melalui kuasa hukumnya masih melakukan persidangan di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 180 PHPU, dan semoga kami berharap kita bersama, baik tim pengusung, tim koalisi partai pengusung, tim sukses, tim milenial, Supik Menawan dan pendukung Menawan lainnya, mari kita hormati proses hukum ini dan mari kita jaga situasi Kabupaten Merangin agar tetap kondusif, dan mari kita juga membantu pihak kepolisian agar masyarakat tetap dalam kondisi yang tenang dan kita tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Apapun hasilnya yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka kita wajib menghormatinya. Dan itu akan ketahuan, kepastian itu adalah tanggal 11 Februari. Kalau lanjut, pastian itu tanggal 11 Maret. Kalaupun lanjut lagi, mungkin sampai akhir tahun. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada kita semuanya. Secara terbuka, Mahkamah Konstitusi sudah menayangkan secara online, bisa dibuka di websitenya. Maka kami sebagai partai koalisi berkewajiban untuk menyampaikan ini supaya tidak ada lagi pertanyaan, baik itu di grup maupun di Facebook maupun di WA secara pribadi ataupun yang lainnya, bahwa hari ini kami berikan informasi yang sebenarnya menurut hukum yang ada. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada kita semua pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pedoman kita bersama para pendukung dan simpatisan dan masyarakat Merangin. Dan perihal kesalahan ketik yang ada di register Mahkamah Konstitusi, itu bukan kesalahan kita.
itu ada di Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak perlu juga diperdebatkan, ini adalah kesalahan ketik karena surat kuasa itu diberikan oleh kandidat kita pada tanggal 6 Desember 2024, bukan 17 Oktober 1970. Ini adalah sifatnya manusia, staf MK juga manusia, mungkin salah ketik dan mungkin sudah terpatri di website tidak bisa lagi diubah mungkin. Tetapi itu bukanlah laporan kita, tapi itu adalah yang tertera di registernya Mahkamah Konstitusi. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan mungkin 1-2 kami persilakan tentang, tapi khusus dengan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Menutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Semua di sini kan bagian dari yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan dan saya penjelasan di sini yaitu permasalahan apa yang menjadi perkara apa yang menjadi permasalahan sehingga hal ini dibawa ke MK. Juga saya ingin jelas di sini kan ada video juga saya ingin supaya ini clear. Ini kan ada bahasa yang di luar setelah terbitnya registrasi bahwa itu tahunnya tahun 1970. Ingin saya menyampaikan agar ini dijelaskan sebagaimana mestinya, agar ini tadi agar registrasi yang telah terlanjur beredar itu tidak menjadi bola panas menggelinding. Mas, terima kasih. Baik, cuma satu. Jadi terkait dengan substansi dugaan pelanggaran, terkait dengan teknis dan materi dari dugaan yang kita laporkan, itu kita juga tidak mengetahui. Itu yang mengetahui hanya pengacara. Nanti di persidangan kesaksian dan pembuktian itu juga ketahuan karena MK juga sidangnya live. Dan kita juga ingin sampaikan bahwa dari 225 alat bukti tadi dan 53 saksi tadi, saya rasa itu adalah satu-satunya dari 6 kabupaten alat bukti dan saksi terbanyak. Jadi dugaan ini yang terbanyak yang masuk ke Mahkamah Konstitusi dari Kabupaten Merangin. Dan kami terakhir ingin menyampaikan kepada kita semuanya, yakinlah kepada yang pertama Allah Subhanahu wa taala bahwa proses ini kita lakukan semata-mata kita hanya untuk mencari kebenaran. Dan sekali lagi kita bukan menggugat paslon lain, tetapi ini pengaduan ini adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara. Dan sebagai bukti ada beberapa surat rekomendasi dari Bawaslu yang benar-benar menyatakan ada kesalahan di pihak penyelenggara. Ada berapa surat? Ada 152 surat. Jadi kita sudah pegang itu, sudah rekomendasi Bawaslu dan kita sudah sampaikan juga ke Mahkamah Konstitusi. Nah mungkin itu ya. Ya. Jadi hidup ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada
pimpinan dari koalisi pada hari ini telah mengundang beberapa tim teman. Yang pertama kami mempertanyakan di dalam grup hasil dari dalam grup itu, pertama hasil registrasi dan hasil dari berita acara itu. Pertama kita hasil ini tidak boleh dipublikasikan. Hasil ini adalah dirahasiakan. Yang pertama. Yang ini mempertanyakan hal apa saja yang dirahasiakan, sehingga pada hari ini kita mengadakan press conference. Kalau sudah ada press conference, berarti hari ini sudah terbuka umum. Kemudian kalau kita korelasikan nantinya bahwa ini perkara sudah diregistrasi kita, ini perlu ada segmen rahasia terhadap kita sendiri. Nah, kalau sudah rahasia, tentunya hal ini tidak perlu dikomunikasikan, cukup tim saya namanya. Karena kalau kita komunikasikan, contoh nanti ada 53 saksi yang sudah kita siapkan. Nah, 53 saksi ini kan harus safety betul. Kalau tidak berbahaya saksi kita yang nanti. Nah, jadi perlu pertanyaan hal mana saja yang tidak rahasiakan kemudian kalau hari ini dipublikasikan. Nah, yang kedua, kami tidak ingin tentunya hari ini yang kita bawakan jangan menjadikan bahwa euforia kita, bahwa kita terus ke MK untuk perkara. Karena pengalaman pada waktu kita mendeklarasikan Pak Mali di sini menang sampai Pak Mali didukung begitu sebanyak 52%. Nah, ini bagi kita adalah merah. Nah, saya berharap hari ini kita harus tahu diri, jangan bereforia hasil yang kita ajukan ke MK ini. Jadi sekali lagi, tolong Pak Ketua jelaskan yang sampai ini kalau perlu dirasakan atau tidak hasilnya. Cukup ini saja. Kalau perlu hasil dari setelah MK itu baru kepada konferensi pers tidak ada. Jadi sekali lagi tolong Ketua jelaskan biar kita tahu, sehingga nanti pada hari ini di Facebook itu sudah dipublikasikan, sementara kita tidak disuruh di grup itu dihasilkan. Nah, demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan yang cukup perlu ya untuk kita jawab bersama. Pertama, kita melakukan konferensi pers hari ini adalah memberi kepastian informasi kepada pendukung, dan yang kita konferensi pers ini adalah yang bersifat umum yang bisa dibuka di website Mahkamah Konstitusi. Kalau seperti ini bisa dibuka di website, dan pelaporan awal kita sudah bisa dibuka di website Mahkamah Konstitusi. Yang rahasia adalah tentang pokok-pokok perkara yang akan disidangkan, termasuk dengan alat bukti dan saksi. Dan itu pun sampai hari ini kami juga tidak mengetahui. Tapi kami berkeyakinan bahwa ketika kita sudah mendapat nomor perkara dan sudah mendapat nomor gester, artinya alat bukti dan saksi yang diajukan itu dianggap hakim Mahkamah Konstitusi sudah memenuhi syarat. Saya rasa itu patokannya. Tapi pokok perkaranya di mana saja dan siapa saja saksi, jangankan kita tim, kami pun para koalisi partai juga tidak mengetahui, saking rahasianya. Itu yang perlu kita sampaikan. Karena juga para pendukung kita banyak juga yang belum bisa membuka website MK. Bagi kawan-kawan media mungkin sudah bisa buka website MK, dia tidak perlu bertanya. Tapi bagi para pendukung yang ada di grup banyak bertanya, makanya kita adakan konferensi pers. Posisi menawan hari ini masih berproses di MK secara resmi. Jadi tidak ada lagi
simpang siur dari informasi, dan resmi itu dibuktikan dengan keluarnya nomor perkara per tanggal 3 kemarin. Itu yang dapat kami sampaikan. Jadi tentang pokok perkara, buktinya apa saja, saksinya di mana saja, itu tetap menjadi kerahasiaan pengacara. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Ada mungkin tambahan dari yang lain? Hah? Nah, dari Ketua Gelora. Jadi apa yang disampaikan, pertanyaan yang disampaikan oleh saudara kita Bang Sudi mempertanyakan tentang pokok perkara, saya tidak bisa menjawab di sini. Nanti pokok perkara itu nanti kita bicara di persidangan. Nah, itu sampai sekarang yang tidak bisa disampaikan. Tapi kita punya keyakinan bahwa kita yakin apa yang kita lakukan dan apa yang kita lakukan kepada NK, kita yakin kita optimis bahwa itu bisa terima dan dapat diputuskan dalam putusan pengadilan yang nanti yang bersifat yang mana putusan tersebut final dan dekat dan itu bisa menguntungkan bagi kita. Itu Bang Beda. Yang kedua, pertanyaan dari Bang Bapak, memang kenapa sebab melaksanakan konferensi pers? Karena berapa banyak pertanyaan-pertanyaan dari para rekan berjuang dari tim-tim dari kawan-kawan yang lain untuk mengatakan Pak Nadiem yang berjuang apakah Pak Nadiem ini setelah ikhlas dalam hal hasil pemilu ini atau adakah kelanjutan? Maka dari itulah kami melaksanakan konferensi pers bahwa kami yakin kita bahwa bersama-sama masih tetap yakin bahwa apa yang dilaksanakan dalam pemilu kemarin ada kesalahan-kesalahan pelanggaran-pelanggaran bagi penyelenggara pemilu tersebut. Maka dari itu beberapa tim yang melaksanakan dalam hal pengumpulan data dan mengajukan permohonan pendaftaran PMK melaksanakan pada hari ini menyampaikan apa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan beberapa kawan-kawan tadi terjawab sudah ini bahwa kami tim tim Awan tetap mengambil hak konstitusional kita untuk mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, di mana nanti disitulah tentunya bahwa siapa yang benar dan siapa yang salah. Apakah kemenangan dari salah satu tersebut yang sudah real atau ada persoalan di balik itu. Maka dari itulah para tim-tim khusus mempersiapkan semua bukti-bukti yang ada. Jadi apa yang disampaikan Bang tadi ya memang benar, kita memang nggak bisa menyampaikan. Makanya kita nggak jawab pertanyaan Bang Jim tadi tentang masalah pokok perkara. Nah, pokok perkara itu sudah masuk dalam hal yang sangat sekarang. Jadi itu yang perlu kami sampaikan. Dan adapun konferensi pers yang dilaksanakan pada hari ini memberikan jawaban kepada kawan-kawan bahwa masih ada ruang hukum yang perlu kita perjuangkan. Kalau memang di situ kita meyakini adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara, dan kita optimis, kita yakin bahwa apa yang kita ajukan dan apa yang kita mohonkan, kita yakin kita menang. Apa tadi salah satu yang disampaikan oleh ketua tim kita Bang Sidi, bahwa dari 4 persidangan berulang, insya Allah kita sudah memenuhi. Apa memenuhi masalah waktu, legal standing jelas. Bahwa yang memiliki kemenangan adalah Pak Nadiem dan Pak Milwan diwakili pada pengacara kita. Masalah waktu, alhamdulillah kita tidak melampaui batas waktu yang sudah ditentukan pada saat putusan KPU menyatakan bahwa suara terbanyak pada pilgub ini adalah 02 dan kita tidak melampaui batas waktu. Yang ketiga tentang masalah ambang batas 4. Nah ini 4 putusan hakim MK memutuskan memenangkan 4 kabupaten kota yang lebih dari ambang batas. Malam tadi saya upload itu di Facebook. Artinya apa? Itu jadi jurisprudensi, penetapan hakim yang perlu menjadi penetapan untuk kita masuk dalam ruang. Nah, yang keempat tentang masalah kewenangan mahkamah, ya udah tepat. Nggak mungkin kita mengajukan masalah ini ke PT UN atau ke pengadilan negeri. Tepat. Mana masalah kewenangan tadi tepat pada Mahkamah Konstitusi.
Dan insya Allah keempat dasar awal untuk melakukan sidang pemula kita yakin lolos. Jadi yakinlah, cuma hal ini tidak lepas dari semua ibu-ibu dan bapak-bapak doa dan dukungan. Doa dan dukungan kita bersama-sama. Kenapa? Perjuangan kita masih ada. Perjuangan kita harus sampai pada titik yang sudah ditentukan. Ketika titik yang sudah ditentukan tidak ada lagi ruang untuk berjuang, untuk menentukan kebenaran tersebut, maka itu semua hak daripada Allah SWT. Jadi selagi ada ruang untuk kita bertarung, selagi ada ruang untuk kita berjuang, kita optimis, kita yakin ketika kita mampu bersama-sama untuk membuktikan bahwa di situ ada pelanggaran, di situ ada kesalahan, di situ ada kesewenang-wenangan, kita yakin kita akan membawa suatu kemenangan. Jadi itu saya rasa jawaban dari Bang Udin. Mohon maaf Bang Buku ya, kita nggak bisa memberikan menjelaskan tentang masalah perkara. Nah itu juga dari abang kita Bang Rudi bahwa tujuan kita konferensi pers ini menjawab dari semua pertanyaan-pertanyaan. Kita tidak ada ngambang, tidak ada lagi keraguan-keraguan, bahwa yang ada apa keyakinan dan doa bahwa kita yakin insya Allah permohonan kita diterima, putusan hakim yang nanti berpihak kepada kebenaran. Amin ya rabbal alamin.